Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tunisa dengan NIM 222519085. Sini akan menjelaskan mengenai statistika matematika nomor 6.53 dengan poin A, C, dan E. Untuk soalnya 6.53, misalkan Y1, Y2, sampai Yn merupakan variabel acak binomial bebas dengan NI percobaan dan peluang berhasil diberikan oleh PI untuk I yang ini sama dengan 1, 2, sampai N, maka poin A-nya, jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI, dan yang poin C-nya, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI sama dengan M. Poin E-nya, jika semua berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai M untuk YI? Mengapa? Kita akan membahas dari poin A terlebih dahulu. Ini poin A-nya, jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI. Maka jika semua NI-nya sama dan semua P sama, maka N1 sama dengan N2 sama dengan sampai sama dengan NN sama dengan M, dan P1-nya juga sama dengan P2 sama dengan sampai sama dengan PN sama dengan P. Berarti kita definisikan U-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI. Kita ketahui bahwa fungsi pembangkit momen dari Y adalah NYI dalam kurung T sama dengan E kurung siku E pangkat TYI sama dengan 1 dikurangin TI ditambah PIE pangkat T dipangkatkan NI. Oleh karena itu, fungsi pembangkit momen dari U adalah karena MU dalam kurung T sama dengan E dalam kurung siku E pangkat TU, di sini U-nya kita ubah menjadi sigma YI, maka sama dengan E dalam kurung siku E pangkat T sigma YI sama dengan, ini menggunakan sifat komutatif, yaitu E dalam kurung siku E dipangkatkan sigma TYI sama dengan Pi I sama dengan 1 sampai N E dalam kurung siku E pangkat TYI, karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa fungsi pembangkit momen dari Y-nya MYIT sama dengan E dalam kurung siku E pangkat TYI sama dengan 1 dikurangin PI ditambah PIE pangkat T dipangkatkan NI, maka kita ubah. Yang ini, yang E dalam kurung siku E pangkat TYI kita ubah menjadi sama dengan Pi I sama dengan 1 sampai N untuk 1 dikurangin PI ditambah PI E pangkat T dipangkatkan NI. Sehingga U mengikuti binomial dengan MN, percobaan, dan probabilitas keberhasilan C. Untuk yang C, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI sama dengan N. Berarti jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I sama dengan M. Sini ada probabilitas Y1-nya dengan syarat U2 sama dengan M sama dengan probabilitas Y1, U2 sama dengan M dibagi probabilitas U2-nya sama dengan M. Ini sama dengan probabilitas Y1 sama dengan Y1, U2 sama dengan M dikurangin Y1 dibagi probabilitas U2 sama dengan M sama dengan
probabilitas Y1 sama dengan Y1 dikali probabilitas U2 sama dengan M dikurangi Y1 dibagi probabilitas U2-nya sama dengan M. Di sini kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu PY, probabilitas Y-nya sama dengan kombinasi N dan Y dikali P dipangkatkan Y dikali 1 dikurangin P dipangkatkan N dikurangin Y. Ini untuk probabilitas Y1 sama dengan Y1-nya sama dengan kombinasi dari N1 dan Y1 dikali P pangkat Y1 dikalikan 1 dikurangin P dipangkatkan N1 dikurangin Y1. Dan untuk probabilitas U2-nya sama dengan M dikurangin Y1, maka kombinasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk N1 dan M dikurangin Y1 dikali P pangkat M dikurangin Y1 dikalikan 1 dikurangin P dipangkatkan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk N1 dikurangin M ditambah Y1, maka semuanya dibagi dengan kombinasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk N1 dan M dikali P pangkat M dikali 1 dikurangin P dipangkatkan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk N1 dikurangin M, maka sama dengan kombinasi N1 dan Y1 dikali kombinasi sigma I sama dengan 1 sampai N untuk N1 dan M dikurangin Y1 dibagi dengan kombinasi sigma I sama dengan 1 sampai N untuk N1 dan M. Oleh karena itu, Y1 dengan syarat U2 yang sama dengan M mengikuti hipergeometrik dengan N1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk N1. Yang E, jika semua berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Y1? Mengapa? Nah, di sini jika semua PI-nya berbeda, maka fungsi pembangkit momen dari YI adalah, ini pembangkit momennya MYI dalam kurung T sama dengan II ditambah PI E pangkat T dipangkatkan NI untuk setiap I-nya sama dengan 1, 2, sampai N. Berarti kita misalkan kalau V-nya sama dengan sigma YI, maka fungsi pembangkit momen dari V-nya yaitu MC dalam kurung T sama dengan Q1 ditambah P1 dikali E pangkat T dipangkatkan N1 dikali Q2 tambah P2 dikali E pangkat T dipangkatkan N2 sampai N ditambah Pn dikali E pangkat T dipangkatkan Nn. Oleh karena itu dari sini nih, berarti fungsi massa probabilitas ini tidak dapat ditemukan karena P-nya itu berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.